Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 tertulis, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara melamar suatu pekerjaan dan kemudian ditolak? Bagaimana reaksi atau respon saudara terhadap penolakan itu? Apakah saudara merasa sedih, kecewa, menangisi diri, menyesal, dan terpuruk dalam kesedihan yang panjang? Atau saudara bangkit lagi dan mencoba lagi, terus bersemangat untuk tidak menyerah? Bagi saudara yang mengalami hal semacam ini, pada suatu saat ketika saudara ada di misalnya 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan dan saudara menengok kembali ke belakang, saudara akan tersenyum karena penolakan yang terjadi membawa saudara justru ke arah yang lain yang jauh lebih baik buat saudara. Ada kalanya pintu-pintu yang kita harapkan untuk terbuka justru tertutup. Tapi berbarengan dengan pintu yang tertutup, ada pintu lain yang Tuhan bukakan buat kita. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 ini, tertulis bahwa apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Siapa yang dapat menutup dan yang membuka? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Dia yang berkuasa untuk membuka atau menutup pintu bagi kita. Tuhan Yesus Sang Firman, Dia yang berkuasa untuk menentukan jalan-jalan kita di depan. Dia tahu mana pintu yang terbaik buat kita. Dan itu sebabnya ada kalanya pintu yang kita inginkan ditutup Tuhan, sebab Tuhan tahu bahwa itu tidak baik, tidak akan membawa kita pada kebaikan. Dan bersamaan dengan itu Tuhan membukakan sebuah pintu yang lain, dan Tuhan mengarahkan kita untuk berjalan menuju ke pintu yang terbuka itu. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, di situ tertulis firman Tuhan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi penyebab mengapa pintu yang kita ingin terbuka itu tertutup adalah karena rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Apa yang kita inginkan, yang kita rasa dan kita lihat sebagai sesuatu yang baik, belum tentu akan membawa kebaikan buat kita. Dan itu sebabnya Tuhan menutup pintu itu rapat-rapat, supaya kita tidak masuk ke sana. Dan Tuhan mengarahkan kita kepada pintu yang lain, yang sesuai dengan rencana dan panggilannya atas kita. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah pintu yang saat ini baru saja tertutup dalam hidup saudara? Mungkin pekerjaan saudara hilang, saudara diputus hubungan pekerjaan. Ada mimpi-mimpi yang saudara begitu idam-idamkan, tapi kelihatannya jauh panggang dari api, jauh dari kenyataan. Mungkin ada di antara saudara yang terus-menerus mendoakan satu pribadi yang saudara idam-idamkan menjadi pasangan hidup. Tapi di kemudian hari ia ternyata menentukan pilihan kepada yang lain. Apapun pintu yang tertutup saat ini saudara, jangan menyesal, jangan kecewa, jangan marah, jangan bersedih, jangan larut dalam penyesalan terus-menerus. Bangkitlah saudara dan percayalah bahwa ada pintu lain yang Tuhan sediakan untuk kita. Pintu lain yang Tuhan sediakan buat saudara. Pintu lain yang akan membawa saudara kepada penggenapan rencana Tuhan yang baik dan indah serta sempurna. Belajarlah untuk percaya dan berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita yang terjadi. Sebab kehendak Tuhan itu baik dan kehendaknya pasti yang sempurna. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, membangkitkan sukacita kami, menolong kami untuk mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Kami kadangkala marah, kecewa, menyesal, sedih, karena ada pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kami. Tapi saat ini kami mengerti kalau Tuhan izinkan pintu itu tertutup, itu berarti bahwa Tuhan punya rencana lain yang baik buat kami. Rencana yang lebih baik, lebih indah. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan senantiasa berserah dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan melangkah dalam rencana-Mu yang sempurna, indah dan baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.